Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Santriwan santriwati yang Ustadz cintai, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan juga nikmat takwa, serta nikmat hidayah yang masih saja Allah berikan kepada kita. Karena berapa banyak orang di luar sana yang sudah Allah cabut nikmat hidupnya sehingga sudah meninggal dunia, dan diantara kita pun akan meninggal dunia, dan pertanyaannya adalah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita akan meninggal dunia nanti. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita menjadikan momentum bulan Ramadan ini untuk meraih amal yang sebanyak-banyaknya, meraih pahala yang sebesar-besarnya, dan menjadikan setiap hari-hari kita adalah hari ibadah sebagai salah satu bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita tujukan, senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, dan Rasul yang mengenalkan kita kepada agama yang paling diridhoi, satu-satunya agama yang benar, yaitu agama Islam. Semoga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, apalagi di bulan Ramadan ini. Semua pahala dilipat gandakan. Kata Rasulullah, siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka kalau di hari biasa dilipat gandakan menjadi 10, bayangkan kalau itu di bulan Ramadan, maka pahalanya bisa berlipat-lipat. Maka santriwan santriwati yang ada di rumah, semoga senantiasa menjadikan sholawat salah satu zikir rutinnya setiap hari kepada Rasulullah. Minimal 10 di pagi hari dan 10 di petang hari, karena Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersholawat 10 kali kepadaku di pagi hari dan di sore hari atau petang hari, maka ia akan mendapatkan syafaatku. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Pasti kita semua ingin mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita bisa mendapatkannya, dimulai dengan sholawat. Karena Rasulullah ini memang manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan dan Allah turunkan ke muka bumi. Karena kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak mungkin kenal Islam ya, santriwan santriwati, karena Rasulullah adalah yang mengajari kita Islam. Maka salawat serta salam harus senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah. Kita sama-sama bersalawat dulu sebelum memulai apa yang akan Ustadz ceritakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, semoga rutin salawatnya ya, santriwan santriwati. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Cerita ini tentang seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Ada yang tahu siapa pemudanya? Siapa? Umar. Salah ya. Siapa? Utsman? Salah. Siapa Ustadz kalau bukan Utsman sama Umar? Ali. Salah. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman, tepatnya di pinggiran kota Yaman. Sejaman dengan Rasulullah, tetapi Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan
Rasulullah. Makanya kemudian ulama berpendapat Uwais ini bukan termasuk salah seorang sahabat Nabi. Karena syarat untuk menjadi sahabat Nabi adalah harus bertemu dengan Rasulullah. Tetapi Uwais ini walaupun tidak termasuk sahabat, ceritanya sangat masyhur dan ceritanya juga dikenal oleh sahabat. Bagaimana sih kisahnya? Jadi Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya. Ibunya ini sudah tua, sakit-sakitan, lumpuh, dan keadaan ekonominya tidak terlalu baik. Maksudnya tidak seberuntung orang-orang yang diberi nikmat kaya. Tetapi Uwais ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah diberikan. Maka kita pun ya, santriwan-santriwati yang ada di rumah, apapun yang diberikan Allah kepada kita harus bersyukur. Tidak semua orang yang kaya itu baik di mata Allah. Karena ada yang kaya tetapi hina. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun itu kaya. Nggak cuma kaya, bahkan raja. Tetapi hina di mata Allah. Kenapa? Karena Fir'aun tidak beriman. Ada juga yang kaya tetapi hina. Siapa? Qarun. Qarun itu kaya. Bahkan diceritakan untuk membawa emasnya itu harus dibawa oleh beberapa kuda. Saking banyaknya. Tetapi pada akhir hayatnya Qarun ini dibinasakan. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang kaya tetapi mulia. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini, santriwan-santriwati, itu hartanya banyak sekali. Bahkan diceritakan tidak akan pernah diberikan nikmat yang sama seperti kepada Nabi Sulaiman. Bisa bicara sama hewan, bisa mengendarai angin, menguasai bumi. Tapi walaupun kaya, Nabi Sulaiman ini tetap mulia. Kenapa? Karena menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Juga ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf ini juga kaya, tetapi kekayaannya membuat dia mulia. Maka teman-teman ya, santriwan-santriwati, apapun kondisinya, apapun nikmat yang Allah berikan harus tetap bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini ajaib, perkaranya selalu menakjubkan. Kenapa? Karena kalau diberikan nikmat dan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Kalau diberi musibah dan dia bersabar, maka itu pun baik untuknya. Maka tidak sepantasnya seorang muslim untuk bersedih. Apapun keadaannya, kalau hari ini ya santriwan-santriwati mulai mengeluh mungkin, aduh Ustadz, ini coronanya kok semakin lama Ustadz, nih saya kangen nih mau ketemu teman-teman di sekolah. Bersabar, itu baik. Ustadz, nih saya tugasnya banyak Ustadz, harus download video Ustadz, kuotanya nggak ada Ustadz. Bersabar, karena itu baik untuk kalian. Tapi ada juga yang bersyukur, walah alhamdulillah nih Ustadz, kita jadi liburnya panjang nih Ustadz, kita di rumah enak nih Ustadz. Ya itu bersyukur, tetapi baik. Tapi jangan seperti itu bersyukurnya. Maksudnya bersyukurnya adalah menjadikan nikmat Allah itu untuk ibadah. Kalau diberikan waktu libur, kalau diberikan waktu untuk belajar di rumah, ya digunakan untuk belajar di rumah. Bersyukurnya dengan cara apa? Mengerjakan tugasnya, kemudian lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan adiknya yang punya adiknya, lebih dekat dengan kakaknya, lebih banyak ngobrol sama bapak, dan segala macamnya. Maka semoga santriwan-santriwati ini termasuk makhluk Allah, termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, jadi lanjut ke kisah Uwais Al-Qarninya. Jadi Uwais ini walaupun dalam keadaan yang miskin, tetapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Uwais ini punya penyakit di kulitnya, santriwan-santriwati. Jadi ada penyakit belang-belang warna putih di sekujur kulitnya. Itu dari kecil Uwais ini. Jadi selain Uwais ini miskin, juga berpenyakit, sehingga dia sering dibully sama teman-temannya. Wah, Uwais tuh udah miskin, banyak penyakitan. Wah, dia jangan temenan sama Uwais gitu. Tapi Uwais ini bersabar. Uwais tidak pernah mengeluh, Uwais tidak pernah bersedih hati. Kenapa? Karena bagi Uwais, ya nggak apa-apa, terserah mau penilaian manusia itu seperti apa. Yang penting di mata Allah dia baik. Nah, maka santriwan-santriwati, kalau di kelas sering dihina ya sama teman-temannya, nggak usah marah.
Ustadz nih saya dihina, katanya saya itu kurus Ustadz. Ya nggak apa-apa kurus, yang penting imannya bagus kan gitu. Daripada gendut tapi imannya kurang bagus kan. Ini Ustadz, ini saya dihina terus ini Ustadz, tulisan saya jelek. Nggak apa-apa, asal baca Qur'annya bagus. Jadi kalau dihina, kalau dibully, nggak usah sedih hati, bersyukur saja kepada Allah, karena semuanya baik ya. Dan yang suka ngebully juga jangan ngebully, jangan. Dan kemudian Uwais ini selain berbakti kepada orang tuanya, dia juga sering mengembala kambing untuk kehidupan sehari-hari. Sampai kemudian suatu hari Uwais ini karena memang saking baktinya kepada orang tua ya, jadi Uwais ini mengurus ibunya sendirian. Kalau ibunya mandi dimandiin, kalau mau ibunya makan disiapin, bajunya dicuciin, piringnya dicuciin, dan segala macamnya. Sampai suatu hari, tiba-tiba ibunya berkata kepada Uwais, Uwais, ibu kok pengen ke Mekah ya Uwais, pengen haji. Seumur hidup, ibu belum pernah ke Mekah, pengen nih sekali-kali lihat Ka'bah. Dan kemudian Uwaisnya langsung berpikir kan, aduh, ini jarak dari Yaman ke Mekah kan jauh, kita nggak punya uang, kita nggak punya kuda, terus kesananya pakai apa? Tapi karena Uwais ini tidak ingin menyakiti hati ibunya, maka Uwais ini berkata, iya Bu, insya Allah kita pergi ke sana. Nah kemudian Uwais semenjak hari itu mikir, aduh ini gimana nih caranya ke Mekah nih, kita nggak ada uang nih. Tapi yang Uwais tahu, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pasti memberikan jalan. Manjada wa jada. Apapun keinginan kita, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan jalannya. Ustadz, saya pengen jadi astronot nih Ustadz. Nggak apa-apa, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah kasih jalannya. Tapi Ustadz, saya nggak bisa matematika. Nggak apa-apa, belajar matematika. Ustadz, saya pengen ngafal Al-Quran nih, tapi juz amma belum hafal. Nggak apa-apa, terus belajar. Karena kalau kita bersungguh-sungguh, kita pasti mendapatkannya. Begitu juga dengan Uwais. Maka Uwais ini berpikir, aduh gimana nih ya, ibu mau ke Mekah, nggak ada uang, apa nih yang bisa ngebawa ibu ke Mekah? Akhirnya Uwais berpikir, oke deh, saya akan gendong ibu dari Yaman ke Mekah. Maka untuk melatih itu, Uwais ini setiap hari menggendong anak kambingnya, naik turun bukit setiap hari. Wah, naik turun bukit, gendong anak kambing, sampai kemudian sampai selama 8 tahun, Uwais ini bolak-balik di bukit menggendong anak kambing, sampai anak kambingnya ini besar. Dan orang-orang yang lihat Uwais, ini menghina Uwais. Wah lihat tuh, gila Uwais, setiap hari gendong kambing itu buat apa? Gila ya Uwais ya. Tapi Uwais lagi-lagi nggak peduli sama omongan orang. Nggak apa-apa lah, yang penting saya berbakti kepada orang tua. Dan setelah 8 tahun, Uwais ini bolak-balik melatih dirinya untuk menggendong kambing, sampai kemudian tiba saatnya musim haji. Maka Uwais berkata kepada ibunya, ayo Bu, kita pergi haji nih. Terus ibunya, gimana caranya nak? Kita mau naik apa ke sana? Terus kata Uwais, ibu saya gendong. Ibu saya gendong. Terus ibunya kaget kan, digendong gimana? Kamu kan masih kecil, emang kamu kuat? Terus kata Uwais, nggak apa-apa Bu, ayo Bu, saya gendong, saya kuat, saya udah latihan. Akhirnya kemudian digendonglah ibunya ini dari Yaman ke Mekah. Digendong tuh, perjalanan jauh ya. Wah, itu dari Yaman ke Mekah ini jauh teman-teman, jauh ya, santriwan-santriwati. Nggak kayak dari Ulul Absor ke kantin sebelah, itu kan dekat ya. Nggak seperti itu, nggak seperti dari Ulul Absor ke lapangan Gaharu, itu dekat, enggak. Itu kayak dari Ulul Absor ke mana ya, ke Jakarta. Wah, jauh banget itu tuh. Itu kalau pakai kereta aja lumayan ya. Ini jalan kaki gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Demi apa? Supaya berbakti kepada ibunya. Maka kemudian digendong ibunya ini perjalanan jauh, sampai bawa bekal segala macam, sampai akhirnya kemudian sampai di Mekah. Setelah sampai di Mekah ini kemudian Uwais menggendong ibunya tawaf ya. Jadi kalau di haji itu ya, santriwan-santriwati itu ada salah satu syariat untuk tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Maka setelah dikelilingi tawaf, kemudian setelah itu berhenti di depan Ka'bah ini, kemudian Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah,
ampuni seluruh dosa-dosa ibuku. Namun ibunya bertanya, ibunya mendengar doa ini dan berkata kepada Uwais, ya Uwais, kok cuma doa buat ibu? Kamu nggak minta diampuni? Maka kata Uwais, tidak ibu, cukup dengan ridhomu, maka semua dosa-dosaku akan diampuni. Maka kemudian setelah Uwais berdoa seperti itu, ibunya mengaminkan. Seketika itu juga penyakit yang tadi ada pada diri Uwais itu sembuh. Penyakit belang-belang putih yang ada di tubuh Uwais itu sembuh, tinggal tersisa di telapak tangannya. Nah, jadi untuk santriwan-santriwati yang ada di rumah, betapa pentingnya doa ibu, betapa pentingnya kita membahagiakan ibu seperti Uwais ya. Kalau Uwais itu mau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah demi berbakti kepada orang tua, maka kalau santriwan-santriwati di rumah gimana? Ustadz, saya harus ngendong ibu dari Semarang ke Jakarta, Ustadz. Apa saya harus ngendong ibu dari rumah ke Ulul Absar? Enggak seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada ibunya. Jadi kalau ibunya memerintah ya, misal santriwan-santriwati di sini lagi mainan game. Ini kalau musim seperti ini ya, musim belajar di rumah itu kan rawan bosen ya. Oh Ustadz, belajar terus bosan Ustadz, sekali-kali mau main game lah. Nggak apa-apa main game, tapi waktunya sholat, waktunya baca Quran. Kalau pas lagi main game dipanggil ibu gimana? Ya gamenya ditinggal dulu. Misal lagi main game ya, seru nih, wah lagi main, terus ibunya manggil, nak sini dulu nak, ini ibu capek, tolong dipijitin kakinya. Langsung ditinggal gamenya. Ustadz nanti gamenya kalah, nggak apa-apa, kan bisa diulangi. Nah kalau berbakti sama orang tua kan nggak bisa diulangi. Langsung datang ke orang tua, ditinggal HP-nya, langsung pergi ke ibu. Apa bu yang sakit bu? Sini saya pijat. Nah kayak gitu. Kalau lagi nonton TV ya, misal di sini lagi bosen nonton TV, ibunya manggil langsung. Jangan kemudian nantilah acaranya lagi seru. Nantilah. Jangan. Karena kita harus bersegera untuk memenuhi panggilan ibu. Karena ada salah satu ulama nih ya, santriwan-santriwati, namanya Haywah binti Surai. Haywah ini salah satu ulama yang sangat terkenal akan ilmunya, akan kepintarannya, dan akan akhlaknya yang sangat baik. Jadi di suatu hari Haywah ini lagi mengajar ya, ngajar murid-muridnya, lagi ngadain taklim, murid-muridnya di depannya, lagi mengajarkan Al-Quran. Tiba-tiba ibunya manggil, wahai Haywah, kemarilah, beri makan ayam-ayam di rumah. Maka apa yang dilakukan Haywah? Haywah langsung mengakhiri majelisnya, kemudian datang ke ibunya untuk melaksanakan perintahnya. Haywah ya teman-teman, lagi ngajar, dipanggil ibunya, langsung datang. Dan maka kalau teman-teman di sini ya, santriwan-santriwati kok ya lagi cuma main game, lagi mungkin duduk-duduk, apalagi main, dipanggil ibunya, langsung datang. Jangan nanti, jangan. Langsung datang. Ya, sama seperti Uwais yang berbakti kepada ibunya. Jadi setelah kemudian Uwais ini berangkat haji sama ibunya, kemudian Uwais ini pulang mengantar ibunya, digendong lagi nih teman. Jadi bolak-balik digendong dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Yaman, itu digendong sampai ke rumah. Nah, kemudian setelah beberapa lama Uwais ini izin ke ibunya, ibu sudah haji, sekarang gantian, Uwais pengen sesuatu. Terus ibunya kan seneng ya, wah pengen apa Uwais, kalau bisa ibu kabulkan akan ibu kabulkan. Terus kata Uwais, saya pengen ketemu Rasulullah nih bu, saya belum pernah ketemu Rasulullah. Terus kata ibunya, oh ya nggak apa-apa, silakan ketemu Rasulullah kalau mau ketemu Rasulullah. Maka kemudian Uwais pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Izin kepada ibunya, bu, ini saya izin ya, paling 3 hari lah bu ya, apa 2 hari lah, cuma sebentar kok ketemu Rasulullah terus langsung pulang. Terus kata ibunya, iya nggak apa-apa, silakan Uwais. Hanya Uwaisnya kemudian pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Kemudian jalan ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Uwais ini kemudian ke rumah Rasulullah, diketuknya pintunya kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus kemudian yang buka pintu ini bukan Rasulullah, tapi Aisyah, istri dari
Rasulullah. Dibuka pintunya, kemudian Uwais ini berkata, "Ya Ummul Mukminin, di mana Rasulullah?" Nah, kata Aisyah, "Rasulullah ini sedang berperang dan pulang itu belum tahu kapan. Bagaimana, mau nunggu atau mau pulang?" Terus kata Uwais, "Saya sih pengen nunggu, pengen ketemu Rasulullah, tapi di rumah ada ibu yang sendirian. Dan kalau saya lama-lama di sini, ibu di rumah gimana?" "Ya udah deh, Ummul Mukminin, titip salam aja ya untuk Rasulullah. Saya mau pulang. Ibu kasihan di rumah sendirian." Hanya kemudian nggak jadi ketemu Rasulullah. Demi apa? Demi berbakti kepada ibunya. Nah, kemudian Uwais ini pulang ke rumah, nggak jadi bertemu dengan Rasulullah. Maka setelah Rasulullah pulang dari perang, datang ke rumah, Aisyah cerita, "Ya Rasulullah, tadi itu ada seorang pemuda datang nyari engkau, tapi engkau lagi berperang." Lalu kata Rasulullah, "Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia itu bukan penghuni bumi, dia adalah penghuni langit." Kenapa? Karena saking baktinya kepada orang tua. Jadi Rasulullah ini walaupun tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi tahu ada Uwais Al-Qarni yang sangat menyayangi ibunya, sangat menyayangi orang tuanya. Bahkan kata Rasulullah, dia itu bukan penghuni bumi, tapi penghuni langit. Jadi kalau hari ini banyak orang yang terkenal di bumi, terus kita kagum. Kalau kita ditanya ya, "Kamu idolanya siapa?" "Saya suka BTS." "Waduh, apa itu BTS Ustaz?" "Band Korea." "Kenapa?" "Karena dia terkenal. Dia terkenalnya di bumi. Uwais ini terkenalnya di langit." Bayangkan, orang terkenal di bumi nggak keren. Yang kenal ya sesama manusia. Tapi Uwais dikenal oleh malaikat-malaikat Allah, dikenal oleh Allah, dikenal oleh Rasulullah. Maka kalau ada yang seneng BTS gara-gara dia terkenal di dunia, harusnya lebih suka sama Uwais. Lu Uwais terkenal di langit. Kamu suka sama siapa? "Saya suka Iron Man Ustaz." "Kenapa kamu suka Iron Man?" "Dia itu terkenal Ustaz, kaya Ustaz. Dia itu juga pinter Ustaz." Sahabat Rasulullah ada yang lebih kaya, ada yang lebih pinter, bahkan tapi soleh. Iron Man kan sholat. Ya, jadi kita boleh suka sama Iron Man, kita boleh suka sama Cristiano Ronaldo, boleh kita suka sama Lionel Messi, tapi jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah, sahabat dan sahabat-sahabatnya. Nggak boleh. Buktinya apa? Kita lebih paham nama-nama pemain sepak bola daripada nama-nama sahabat Nabi. Coba nih, yang di sini yang ada yang suka MU nggak nih, santriwan-santriwati Manchester United? Coba sebutin 11 pemain Manchester United siapa? Hafal tuh. De Gea Ustaz, Phil Jones Ustaz, Chris Smalling Ustaz, siapa lagi? Herrera Ustaz, Pogba Ustaz. Coba 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa? Nggak tahu Ustaz. Nah itu, kita boleh mengidolakan, kita boleh suka sama hal-hal keduniawian, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul dan sahabatnya. Nggak boleh. Kita suka bola, boleh. "Ustaz, saya nih kalau nggak nonton Liga Champions nih hidupnya susah Ustaz. Nih, saya nggak bisa cerita sama teman-teman Ustaz. Liga Champions jam berapa? Jam 2 Ustaz. Bangun kamu, bangun. Tahajudnya gimana?" "Aduh, tahajud mah susah Ustaz lah, ngantuk." Lu buat bola nggak ngantuk, masa buat tahajud ngantuk? Nah itu nggak boleh kalau kayak gitu. Boleh silakan kalau cinta, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul dan sahabatnya. Kita suka baca komik nih, nggak apa-apa. Sehari 3 komik nggak apa-apa, asal Qurannya 5 juz. Harus lebih banyak dong. Ustaz nih, saya suka nulis nih Ustaz, alhamdulillah nih. Udah banyak yang kamu tulis, alhamdulillah Ustaz. Oh ini udah azan nih, ayo kita sholat. Aduh tanggung Ustaz, nih nulisnya lagi rame nih Ustaz. Gimana Ustaz, nanti aja. Jangan gitu. Boleh suka nulis, boleh. Tapi kalau ada azan, ya sholat. Boleh suka belajar, boleh. Tapi kalau lagi ada azan, sholat. Main boleh nggak Ustaz? Boleh. Lagi istirahat, misal nanti kalau sudah masuk ya,
Nah, istirahatnya kan jam 10:30. Oh, Ustaz, kita mau main bola, Ustaz. Silakan. Ustaz, saya mau main ayunan, Ustaz. Silakan. Tapi begitu adzan zuhur, salat dulu. Jangan mainan. Ya, ini santriwan-santriwati ya. Semoga bisa sama-sama belajar ya untuk mencintai Allah ya, mencintai Rasulullah dan terutama mencintai orang tua. Kenapa? Karena sangat mulia sekali kedudukan orang tua di mata Allah. Karena di dalam surat Al-Isra ya, ayat 23 ya, yang bawa Quran ya, coba silakan dibuka dulu Al-Qur'annya. Surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra itu surat keberapa Ustaz? Surat ke-17 ya, sebelum Al-Kahfi. Kan sering baca Al-Kahfi di Jumat kan. Nah, sebelumnya itu ada Al-Isra ayat 23 ya. Allah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Oh, jadi perintah berbuat baik kepada ibu dan bapak ini langsung di bawah perintah kita untuk menyembah Allah. Ini berarti betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, sampai-sampai perintahnya ditempatkan satu tingkat di bawah menyembah kepada Allah. Enggak cuma itu. Kemudian jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut atau sudah tua, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Enggak boleh, teman. Berkata ah ke orang tua saja itu nggak boleh, apalagi bentak. Nah, kita lagi seru ya sama teman-teman, main sama teman-teman, terus ibunya manggil, nah makan dulu. Ibu ini lagi seru main, kok suruh makan nanti bu. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh santriwan-santriwati. Berkata ah saja nggak boleh, apalagi menaikkan suaranya. Nggak boleh kita menaikkan suara kepada orang tua. Ini ada salah satu kisah ya dari ulama yang luar biasa, masih keturunan Rasulullah, dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini nggak pernah makan dengan ibunya, nggak pernah mau makan dengan ibunya. Kalau makan satu meja, satu piring sama ibunya itu nggak pernah mau. Padahal Ali ini itu ulama yang Masya Allah sangat berbakti kepada ibunya. Sampai kemudian suatu hari ditanya sama muridnya, wahai guru, kok engkau gak pernah mau sih makan sama ibumu, kenapa? Terus kata Ali ya, kata Imam Ali ini bilang, saya tuh takut kalau pas saya makan sama ibu, satu meja sama ibu, kemudian saya mengambil makanan yang ibu saya itu pengen, tapi ibu nggak berani ngomong karena nggak enak. Jadi untuk mengambil makanan yang barangkali ibunya itu mau, Ali ini nggak bisa, nggak tega karena takut durhaka. Loh, kita kan enggak ya, kebalikan ya. Ibu kita bawa jajan dari luar rumah gitu ya, langsung diambil semuanya. Ibunya nggak kebagian. Ibu masak, kita habisin semuanya, ibunya nggak kebagian kan. Ya maka tanya dulu ke ibunya, ibu mau yang mana? Ibu mau yang apa nih? Ibu mau telur, ibu mau ayam goreng, ibu mau yang mana nih? Karena kalau ibunya mau, dikasih dulu ke ibunya, baru ke kita ya. Jadi harus memuliakan ibunya, bahkan sampai di taraf ketika kita makan. Kemudian ada lagi, ada kisah sahabat yang Masya Allah. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu selalu menunggu ibunya sambil megang wadah minum. Masya Allah. Jadi Ibnu Mas'ud ini takut kalau ibunya kehausan dan beliau tidak memegang minum untuknya. Jadi sahabat itu takut kalau ibunya kehausan. Kita gimana? Beda. Ibu haus, biarin. Kita kan, Masya Allah ya, kita kalau ada teman belum makan, itu kadang perhatian.
kamu kenapa belum makan? Makan dulu lah, lemes banget kamu. Tapi kita nggak pernah tanya ke ibu udah makan belum sih bu? Kok dari pagi ngepel, nyapu, masak, makannya kapan bu? Kita kan nggak pernah ya. Ya sekali-kali ya, ini mumpung lagi nonton sama ibunya, kalau di rumah ada ibu, di rumah ada bapak, coba samperin sebentar ya. Ibu, bapak disamperin sebentar, bilang, ibu udah makan belum bu? Makan dulu. Atau tiba-tiba datang ya, cium kedua orang tuanya sambil bilang, bu maafkan Nanda bu, maafkan Ananda, maafkan Ade, maafkan kakak, maafkan Mamas. Mamas mungkin banyak salahnya, hari ini Mamas minta maaf ya, semoga Allah ridho sama Mamas ya, semoga Allah mengampuni Mamas. Bilang sama bapak ibunya, bu saya cinta sama ibu, saya sayang sama ibu. Karena kadang kita kan nggak pernah ya ngomong kayak gitu ya. Kadang ngomong kayak gitu ke orang lain ya. Ke guru masih lumayan sering. Ustadz, saya suka sama Ustadz, saya senang sama Ustadz. Tapi ke orang tua pernah nggak? Coba nih kalau lagi ada orang tua ya, samperin sebentar, bilang ke orang tuanya, ibu saya sayang bu sama ibu. Ibu sudah 9 bulan ngandung, ngebesarin saya sampai hari ini, Masya Allah, semoga Allah mengampuni ibu, memberikan pahala yang seluas-luasnya, kayak gitu ya, disamperin ibunya ya, disamperin ya, habis ini ya, setelah nonton video ini, maka kemudian ibunya disamperin ya, disamperin supaya kita bisa mendapatkan barokah dari berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, yang di ayat 24-nya, masih di Al-Isra, itu di ujung ayatnya, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian kita harus mendoakan untuk kedua orang tua, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihaniku sedari kecil ya. Maka semoga kita bisa mengamalkan doa ini setiap sholat, paling tidak membacakan doa ini untuk kedua orang tua kita, karena itu sebagai salah satu tanda terima kasih kita kepada orang tua, terutama ibu ya, karena ibu ini sudah menyiapkan segalanya untuk kita, mau sekolah ya. Jadi kalau santriwan-santriwati di sini sekolah kan pagi-pagi udah ada sarapan kan, siapa yang masak? Ibu. Mau pakai baju udah ada baju, siapa yang nyiapin? Ibu. Mau pakai sepatu, sepatunya ada di depan, siapa yang nyiapin? Ibu. Yang nganter siapa? Bapak Ustadz. Iya, tapi kan kadang ibu juga kan. Ibu ini memang sudah luar biasa ya. Bapak juga luar biasa, udah kerja untuk kita, buat bayar sekolah kita, buat jajan kita. Maka paling tidak kita bisa mendoakan kedua orang tua kita selepas sholat ya. Jadi jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita selepas kita sholat ya. Dan jangan lupa ya, santriwan-santriwati yang Ustadz cintai, yang dirahmati Allah, setelah video ini selesai pokoknya harus menuju ke ibu, menuju ke bapak, bilang, Pak, Bu, saya cinta sama ibu, saya sayang sama ibu, saya pengen sama-sama di surga sama bapak sama ibu ya. Harus ya setelah ini. Ya, itu dulu cerita yang bisa Ustadz sampaikan ya. Sampai jumpa nanti di sesi selanjutnya. Ya, jangan lupa tetap semangat puasanya ya, semoga bisa full 30 hari dan ibadahnya juga meningkat, dan semoga tetap semangat belajarnya di musim kayak gini ya, lagi belajar di rumah. Semoga tidak turun semangatnya, tidak turun untuk menghafal Al-Qur'annya, terus baca Al-Qur'annya, dan sampaikan salam Ustadz juga untuk kedua orang tuanya. Afa minkum, jika ada kesalahan semoga Allah mengampuni, jika ada kebenaran itu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.